Pajapi dalam pengobatan tradisional masyarakat Bugis. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ferisyansyah Kinanti dengan NIM 2101840 dari kelas keperawatan B akan menjelaskan tentang makna Pajapi dalam pengobatan tradisional adalah pengobatan dengan metode Pajapi digunakan untuk pasien yang menderita penyakit non-medis seperti guna-guna, santet, keterikatan pada jin, melunturkan ilmu, membuang jimat atau teluh di mana hal-hal tersebut penyebab dari penyakit karena campur tangan hal-hal yang bersifat mistis yang mengganggu batin seseorang. Dari sisi perilaku pencarian pengobatan pada orang sakit di Sulawesi Selatan, pada umumnya terdiri atas 3 hal pokok, yakni sumber pengobatan apa yang dianggap mampu mengobati sakitnya. Yang kedua, kriteria apa yang dipakai untuk memilih salah satu dari beberapa sumber pengobat yang ada. Dan yang ketiga adalah bagaimana proses pengambilan keputusan untuk memilih sumber pengobatan tersebut. Dalam referensi, pengetahuan tradisional tentang tanaman obat dan tata cara pengobatan di Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlepas dari peran yang penting seorang Sanro. Ia adalah seorang cerdik pandai atau cendekiawan lokal yang berperan sebagai penolong dan mengupayakan penyembuhan orang-orang yang sakit. Pada umumnya, pengobatan tradisional itu bukanlah seorang paramedis yang berpendidikan formal di bidang kesehatan, melainkan seorang anggota masyarakat biasa yang mempunyai keahlian dan kemampuan dalam bidang pengobatan tradisional. Dalam praktiknya, masyarakat setempat mengelompokkan Sanro menjadi beberapa kategori seperti yang pertama ada Sanro Detektolo atau pemotong ari-ari bayi. Yang kedua ada Sanro Pabura-bura, ahli mengobati berbagai macam penyakit dengan ramuan tanaman obat. Yang ketiga Sanro Pajapi, mengobati melalui pembacaan mantra-mantra. Yang keempat ada Sanro Tapolo, ahli pengobatan dan penyembuhan penyakit patah tulang melalui praktik urut dan pembacaan mantra. Dan yang kelima ada Sanro Patirotiro, pengobatan tradisional yang memusatkan diri pada usaha pengobatan melalui ramalan atau nujum. Konsepsi pengetahuan budaya orang Bugis Makassar yang berkenan dengan sistem pengobatan tradisional atau pemanfaatan tanaman untuk penyembuhan penyakit pada awalnya hanya dilafalkan dan tersimpan dalam ingatan atau memori pada tokoh pengobat. Namun, ketika tradisi tulis mulai berkembang, sebagian pengetahuan tersebut kemudian dicatat dalam naskah-naskah kuno yang kemudian dikenal dengan sebutan lontarak. Adapun model pengobatan yang dilakukan oleh para pengobat tradisional dikategorikan atas 3 macam, yaitu yang pertama dengan menggunakan ramuan obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan tertentu, tata caranya dioleskan atau dibalurkan pada bagian tubuh yang sakit. Yang kedua dengan cara mengurut atau memijat dilengkapi dengan ramuan obat, dan yang terakhir dengan doa atau mantra sebagai pelengkap tata cara pengobatan. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang pengobatan tradisional pada masyarakat Bugis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.